Semangat pagi, semangat pagi kepada sahabat-sahabat anak Bapak channel, kolega-kolega anak Bapak channel. Hari ini kita akan membahas konten kita yaitu bagaimana cara analisis dan mendefrag media penyimpanan kita, storage kita, baik jenisnya hard disk ataupun jenisnya SSD. Untuk apa kita analisis dan untuk apa media penyimpanan kita defrag? Tujuannya adalah bagaimana supaya menyusun media penyimpanan kita itu agar susunannya itu kembali dirapikan seperti semula, di mana maksudnya dan manfaatnya adalah sebagai meningkatkan performa kecepatan komputer kita. Jadi hard disk kita itu bisa menyimpan data dengan cepat dan akan mengambil data yang dibutuhkan oleh prosesor, oleh RAM, semakin cepat. Kenapa semakin cepat? Karena susunannya dia semakin baik. Kita ibaratkan supaya kita tahu manfaat analisis dan defragment, mendefrag suatu hard disk. Nah ini dia memang memakan waktu lama, tetapi kita harus minimal itu dia setahun itu beberapa kali untuk mendefrag. Sebagai contoh, kita membuat file, kemudian kita simpan ke media penyimpanan. Tapi tidak kita pungkiri, ada juga file yang kita hapus. Jadi ada yang dihapus filenya, ada yang ditambah filenya ke media penyimpanan itu. Tanpa kita sadari, pada saat kita menghapus file di media penyimpanan itu, maka tempatnya itu kosong. Dia tidak secara otomatis file yang lain menutupi file yang kosong sebelumnya. Tidak. Di dalam media penyimpanan, pada saat kita hapus file, maka tempatnya itu kosong. Ya. Nah, kita hapus file lagi nanti yang di hard disk, yang di media penyimpanan. Maka tempat yang kita hapus itu kosong. Jadi nanti media penyimpanan kita itu ada file kosong, ada file kosong, ada file kosong. Dia tidak beraturan tempatnya. Seperti itu kejadiannya di media penyimpanan kita itu. Jadi bagaimana supaya dia rapi, artinya tempat-tempat yang kosong itu akan dipindahkan lagi file-file yang ada di situ, sehingga tidak ada ruang yang kosong di situ. Jadi misalnya ada file nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 1, seterusnya dia penuh. Kalau dia nggak didefrag, 1 ada file, 2 kosong, 3 kosong, 4 ada file, 5 kosong. Nah ini yang memperlambat nanti performa atau kinerja komputer kita. Karena pada saat kita membutuhkan file yang kita ambil, maka kan komputer mencari file tersebut ke media penyimpanan. Nah di media penyimpanan karena tempatnya itu dia amburadul, kalau orang Medan bilang amburadul, atau kacau, sehingga mencarinya dia lebih lama dibandingkan kalau tempat posisinya bagus, rapi, dia dapat gampang mencarinya. Di sektor mana file tersebut, di tempatnya di mana dia tahu. Tapi karena kacau, ada file kosong, ada file lagi kosong, kosong, ada file kembali, sehingga inilah yang memperlama komputer kita mencari data yang kita butuhkan. Sehingga performa komputer kita memakan waktu pada saat menyimpan dan juga mencari file yang kita butuhkan. Dengan demikian kita membutuhkan adanya defragment untuk menyusun kembali media penyimpanan kita agar file kita tersusun rapi. Baik, untuk membuat perintah atau mendefrag media penyimpanan, mendefragment ya. Kamu masuk ke tipe here to search, di sini kotak search. Kamu ketikkan defragment ya, defragment. Nah, defragment itu di situ ada defragment and optimize drive. Nah, perlu kami garis bawahi, memang mendefrag ini nggak cukup hanya 10 menit atau 2 menit. Dia bisa sampai berjam, bisa sampai 1 jam atau 2 jam. Makanya kita mendefrag itu kita harus sesuaikan waktu kita pas kosong.
Mungkin malam kita mendefrag, tidur, besok pagi sudah selesai ya. Nah, pertama sekali mana yang mau kita defrag? Drive C atau drive D? Drive C atau drive D. Nah, kedua-dua ini pantas kamu defrag. Tapi sebelum kamu defragment, ya kamu harus dia menganalisis dulu. Ya, ini juga butuh lama ya. Jadi berapa persen nanti sampai 100% dianalizer. Baru setelah dianalizer, selesai, baru kita masuk dia optimize. Optimize itu adalah perintah untuk mendefrag. Jadi sebagai contoh, misalnya kita analyze drive C, ya ini drive C analyze. Tengok dia sudah 15%, tadi 1%, 2%, 3%, 4%, sampai 15%. Nah, dia harus kita tunggu sampai 100%. Yang seperti tadi kita katakan, ya bahwasannya mendefrag ini memang tidak membutuhkan waktu yang sedikit ya. Dia agak lebih lama lah ya. Coba kita perhatikan dia sudah sampai 30-45%. Dia menggunakan analyzer. Ya, dia jalan terus tuh sampai 71% dianalize. Kemudian kita tunggu sampai 100%. Setelah 1% baru kita optimize atau defragment ya. Kita defrag. Jadi sehingga sistem penyimpanan kita sudah baik. Baik, dia sudah di defrag ya. Oke. 1% fragment. Ya. Sekarang baru kita ambil Pak, kita ambil untuk mendefragnya dengan menggunakan perintah optimize. Nah, pada saat optimize dia akan mendefrag. Ya. Kita mau running ya, 15% langsung mendefrag. Baik, ya kita bisa perhatikan dia sudah defrag sampai 26%. Ya. Nah, tunggu sampai nanti selesai dia 100%. Ya. Juga dengan new volume drive D, kamu juga defrag, nanti analis, setelah itu defrag, supaya komputer kita lebih baik dan lebih cepat. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kita jelaskan. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semua. Jadi kita harus defrag semuanya. Kita minimal setahun itu ada niat kita untuk mendefrag sampai beberapa kali ya. Nah, kita lihat sudah selesai, sudah lebih baik pas ya. Sudah defragment pas 0% defragment dia mau mendefrag. Baik, terima kasih. Semangat pagi.